dari gestur, bunyi, atau tanda tulis yang dikombinasikan menurut aturan untuk menghasilkan makna yang dipahami bersama komunitas penuturnya. Ia ditransmisikan melalui enkulturasi, memungkinkan pembicaraan tentang hal yang tidak hadir maupun dari masa lalu atau masa depan, serta penamaan dan pengabstrakan dunia sosial. Nah, ciri pembeda bahasa manusia meliputi kemampuan mencipta pesan baru tanpa batas atau displacement atau merujuk pada hal di luar konteks, dari kini atau di sini, dan sistem simbol arbiter yang dipelajari bukan dari bawaannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang non-human primate communication. Nah, jadi yang punya bahasa itu cuman manusia ya. Jadi kalau misalkan hewan itu mungkin dari insting mereka sendiri. Nah, kalau di sini kita akan membahas ada tiga, yaitu since language, call system, dan the origin of language. Nah, sejumlah kera besar dapat mempelajari ratusan isyarat. Contohnya itu dari ASL, American Sign Language, membentuk kombinasi baru dan menyampaikan permintaan sederhana. Namun, kompetensi gramatikal, produktivitas, dan pemerolehan lintas generasi sangat terbatas dibanding manusia. Nah, jadi misalkan hewan seperti anjing atau kera itu biasanya hanya bisa diajarkan oleh manusianya langsung dan dia tidak bisa membentuk bahasa dia sendiri. Nah, yang kedua kita masuk ke call system atau primata non manusia menggunakan sistem panggilan terikat stimulus atau spontan terhadap rangsang seperti alarm predator dengan inventaris vokal terbatas dan tanpa displacement ataupun produktivitas seperti manusia. Dan yang Alarm terakhir kita, predator maksudnya apa? nah misalkan itu Bapak mempunyai insting kalau mereka bisa diserang. Misalkan mereka diserang, mereka Oke, pasti akan. terus itu terjemahannya nggak bagus Nah, tuh dan alarm yang ketiga, predator. the origin of language. Asal-usul bahasa manusia dipahami sebagai hasil koevolusi biologis, yaitu dari anatomi, vokal, neurolinguistik, gen terkait seperti FOXP2, dan budaya atau kerjasama pembagian kerja simbolisme dengan lintasan panjang dari sistem komunikasi primata menuju bahasa simbolik kompleks. Gitu, Bapak. Selanjutnya ada nonverbal communication, komunikasi nonverbal atau kinesik, tatapan, ekspresi wajah, postur, sentuhan, jarak atau Halo, proxemic. halo, Ya, ya Pak. halo. Halo. Komputernya bisa mulut kamu lebih dekat dengan sumber suara, sumber mic di komputer. Tes, apakah terdengar Pak suara saya? Ya, kedengar. Tapi dideketin lagi komputernya. Oh, ya siap Bapak, mohon maaf. Saya ulangi kembali. Ya. Selanjutnya ada nonverbal communication, komunikasi nonverbal, kinesik, tatapan, ekspresi wajah, postur, sentuhan, jarak, atau proxemic, hening, intonasi, mengiringi ujaran, membawa isyarat sikap, emosi, dan hubungan kekuasaan, serta sangat dipola oleh budaya dan konteks. Variasi budaya memengaruhi interpretasi gerak dan jarak. Contoh, kontak mata dan kedekatan fisik, sehingga kompetensi komunikatif mencakup kepekaan terhadap norma nonverbal setempat. Selanjutnya, the structure of language. Penologi, inventaris fonem, dan pola bunyi diidentifikasi antara lain melalui pasangan minimal. Morfologi, pembentukan kata, afiksasi, reduplikasi, komposisi, kategori gramatikal, nomina, verba, aspek, dan kala. Selanjutnya leksikon, kosakata dan jejaring makna, medan leksikal yang memantulkan domain pengalaman budaya. Dan terakhir, sintaksis, aturan penggabungan kata menjadi frasa atau kalimat, urutan kata, perjanjian, dan gramatikal. Selanjutnya, language, talk, and culture. Talk. Desa, and diam dulu. And culture. Suaranya lebih dekat Culture. dengan mic. Suaranya lebih dekat dengan mic. Halo, siapa yang Desafir, bicara? iya, saya Bapak Febri, Bapak.
Febri harus lebih dekat dengan Mike. Iya, Bapak. The Sapir-Whorf Hypothesis. Nah, hipotesis ini menjelaskan bahwa bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga mengaruhi cara kita berpikir dan melihat dunia. Misalnya, struktur gramatikal dan kosakata tertentu bisa membentuk kebiasaan kognitif masyarakat. Namun, seperti yang ditekankan Kotak, pengaruh ini bukan berarti mutlak, melainkan bersifat saling memengaruhi. Artinya, cara berpikir kita bisa dipengaruhi bahasa, tetapi pengalaman budaya dan realitas sosial juga bisa membentuk bahasa yang kita gunakan. Nah, vokal vocabulary itu kosakata yang kaya pada domain yang bernilai budaya. Contohnya, istilah terperinci untuk lingkungan, teknologi, kekerabatan, menunjukkan penonjolan budaya dan kebutuhan praktis. Meaning, makna lahir dari konvensi budaya, konteks penggunaan, dan relasi semantik. Polisemi, metafora, perluasan, atau penyempitan makna, serta dinegosiasikan dalam interaksi sosial. Nah, social linguistic diversity within nation, variasi dialek, register, dan pilihan kode terjadi lintas wilayah, kelas, etnis, dan situasi. Penilaian baku atau tinggi versus non baku atau rendah adalah konstruksi sosial, bukan ukuran mutu linguistik. Gender speech contrast. Pola ujaran bergender atau pilihan leksikon, intonasi, strategi, kesantunan mencerminkan norma peran sosial. Perbedaan ini situasional dan dapat berubah. Selanjutnya, language and status possession. Gaya bahasa menandai dan mengelola status, solidaritas, dan kekuasaan penutur melakukan style shifting untuk menyesuaikan audiens dan tujuannya. Stratification itu tuh stratifikasi sosial, memetakan diri pada stratifikasi linguistik, akses ke varietas prestisius kerap terkait mobilitas sosial dan pendidikan. African American Vernacular English atau AVA, varietas sistemik dengan fonologi, sintak, dan pragmatik konsisten. Misalnya, aspek-aspek habitual bukan kesalahan dari bahasa baku bernilai identitas, sekaligus sering stigma menunjukkan politik bahasa dan masyarakat. Ya, Bapak. Selanjutnya adalah sejarah bahasa. Nah, jadi language, culture, and history. Bahasa itu berubah melalui perubahan bunyi, analogi, peminjaman, perluasan atau pergeseran makna, dan kontak, seperti rekonstruksi keluarga bahasa, menyingkap migrasi, interaksi, dan sejarah budaya. Nah, jadi bahasa-bahasa yang ada sekarang itu dapat ditelusuri ke satu proto-language atau bahasa induk. Misalnya, bahasa Roman, Prancis, Spanyol yang berasal dari Latin, sedangkan bahasa Jerman, Inggris, Belanda, dan Skandinavia berasal dari Proto-Germanik. Keduanya itu termasuk rumpun Indo-European atau IE, yang berakar dari Proto-Indo-European atau PIE. Nah, bahasa itu juga tidak selalu mencerminkan hubungan biologis atau budaya penuturnya. Banyak kelompok manusia yang mengadopsi bahasa baru melalui migrasi, perdagangan, perkawinan, atau penaklukan. Contohnya, pengaruh besar bahasa Perancis terhadap bahasa Inggris setelah penaklukan Norman. Jejak pinjaman kosakata dapat membantu melacak sejarah kontak budaya, bahkan tanpa catatan tertulis. Nah, terus selain perubahan dan penyebaran, terjadi juga language loss atau kehilangan bahasa.
Nah, kenapa sih bisa terjadi language loss ini? Karena adanya globalisasi, urbanisasi, dan dominasi bahasa nasional atau kolonial yang mempercepat kepunahan bahasa. Dalam 500 tahun terakhir, separuh bahasa dunia hilang dan setengah dari yang tersisa diprediksi punah abad ini. Bahasa kolonial seperti Inggris, Spanyol, Portugis, Prancis, Belanda, dan Rusia menggantikan bahasa pribumi dari 7.000 bahasa yang ada. Sekitar 20% terancam punah. Kehilangan bahasa berarti kehilangan pengetahuan ekologi, farmakologi, dan warisan budaya. Akibatnya, dokumentasi dan revitalisasi menjadi prioritas etnolinguistik. Dan yang terakhir dari semuanya summary of chapter 5 ini, yang satu adalah wild primates, primata liar hanya menggunakan sistem panggilan yang dipicu oleh rangsangan lingkungan dan tidak dapat membicarakan hal di luar konteks langsung. Seiring waktu, manusia purba mulai beralih ke komunikasi yang dipelajari. Bahasa tetap menjadi sistem utama manusia untuk berkomunikasi, berbeda dengan kera besar yang hanya dapat memahami dan memanipulasi simpul non-verbal. No language uses all the sounds. Setiap bahasa hanya menggunakan sebagian bunyi yang dapat diproduksi manusia dan membedakan makna lewat fonem. Tata bahasa dan kosakata membentuk cara berpikir dan cara masyarakat mengategorikan dunia seperti istilah kekerabatan, warna, dan kata ganti. Perbedaan ini menciptakan pengalaman dan ekspresi yang berbeda bagi penutur bahasa yang berbeda. Selanjutnya, linguistik antropologi. Antropologi linguistik meneliti perubahan bahasa dari waktu ke waktu serta hubungan sosial antar penutur. Sosial linguistik fokus pada variasi bahasa berdasarkan usia, gender, kelas, etnis, dan konteks sosial. Penilaian terhadap dialek dan gaya bicara lebih didasarkan pada status sosial kelompok, bukan kerumitan struktural bahasa. Sehingga bahasa kelompok dengan status sosial rendah cenderung dinilai negatif. Yang keempat, historical linguistics. Linguistik historis berguna untuk mengetahui sejarah populasi lewat kesamaan dan perbedaan bahasa. Bahasa yang satu keluarga akan menunjukkan perpecahan, penyebaran, dan saling pengaruh akibat kontak, migrasi, atau inovasi bersama yang mencerminkan hubungan sejarah dan budaya. Dan yang terakhir, one aspect of language history is language loss. Salah satu isu penting saat ini adalah kepunahan bahasa. Dari sekitar 7.000 bahasa di dunia, banyak yang terancam punah karena penyebaran bahasa utama atau nasional, sehingga menyebabkan hilangnya pengetahuan terkenal dan warisan budaya yang terkait. Jadi, segitu aja presentasi dari kami. Dari teman-teman atau dari Bapak mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kamu siapa? Namanya terakhir yang bicara. Kenapa Bapak? Ya, kamu siapa? Namanya? Ulun, Iya, Neisha Bapak. Nesa. Nesa apa panjangnya? Neisha Amira Putri Sandio. Nesa Amira. Oke. Kelompok kelompok 3 ya. Kasih respon dan pertanyaan. Ya, Kelompok 3 silakan siapa teman-teman aja? dari kelompok 3. Ya, itu apa ininya presentasinya ditutup dulu. Oke. Kelompok 3 mana orangnya? Ade Kurniawan ya. Saya Bapak. Siapa aja? Saya Aura sama Ade. Jauzah Salsabila, Aura, Raya terus dan Ade. Ade, Iya. Zauza, Ade, dan satu lagi siapa? Aura sama Raya. Oh, Aura. Oke, silakan. Ajukan respon dan pertanyaan. Jadi Atau kan masukan. Cara presentasi juga masukan boleh. jadi kan tadi ada yang tentang kepunahan bahasa juga kan. Iya. Nah, kan kita di Indonesia ini punya banyak bahasa daerah masing-masing. Jadi bagaimana nih caranya supaya bahasa daerah kita itu tetap lestari gitu, tidak mengalami kepunahan. Sekian, itu aja.
Oke, Terus terima siapa kasih lagi? Jauza. Kelompok yang lain lagi yang dari kelompok 3, Bahasa. catat ya Pertanyaannya kami simpan pertanyaannya dulu ya. ya. Siapa lagi? Saya Bapak. Aya Nur Ya, Afini, silakan. baik teman-teman izin memberi pertanyaan tentang tadi kan ada membahas tentang sosiolinguistik ya. Apa? Sosiolinguistik. Sosio ya, Ya. termasuk AAVA. Menurut teman-teman yang presentasi tadi, bagaimana bahasa atau dialek tertentu bisa menjadi penanda status sosial di masyarakat kita dan apa dampaknya bagi individu yang menggunakannya. Itu aja, terima kasih. Ulang-ulang sekali lagi pertanyaannya. Sosiolinguistik termasuk AAVA. Menurut teman-teman yang presentasi tadi, bagaimana bahasa atau dialek tertentu bisa menjadi penanda status sosial di masyarakat kita dan apa dampaknya bagi individu yang menggunakannya. Itu aja, Bapak. Oke. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Raya. Ya. Yang lain Adek, ada yang ingin bertanya lagi? adek, adek. Mana adek nih? Adek, Saya Ya, Pak Aura mau nanya, Aura silakan. oh, oke, Aura dulu. Adek masuk bagaimana kelompok 3 nggak? Iya, saya kelompok 3, Pak. Ya, Aura dulu. bagaimana perpecahan dan penyebaran bahasa dapat mencerminkan hubungan sejarah dan budaya? Itu. Boleh Oke. diulang, Aura? Aura tuh ya. Bagus, Aura. Bagaimana Udah nangkap. bagaimana perpecahan dan penyebaran bahasa dapat mencerminkan hubungan sejarah dan budaya? Oke, Bagian. bagus. Adek, Apa, Aura maaf banget suaramu di sini nggak terlalu kedengaran. bagaimana perpecahan bahasa dapat menjadi cara untuk memahami apa tadi? Hubungan sejarah dan budaya dapat Memahami hubungan sejarah dan budaya. mencerminkan hubungan. Oke, terima Ya, kasih. Bang Ade ada mau ditanyakan nggak, Bang Ade? Ini kan tadi ada Oh, Bang Ade sih, disebutkan Abang sama Ade soal beda tuh. Tuh Karena paradok itu. Hah? karena Ade lebih tua Pak dari kami. Oh, Ade lebih tua. Saya kira Ade lebih muda. Ade. Oke, jadi kan tadi disebutkan ini ya, ada apa namanya dialek yang mempengaruhi stratifikasi sosial gitu. Nah, kira-kira pengaruhnya dialek terhadap stratifikasi sosial itu gimana ya? Maksudnya bisa lebih dijelaskan lagi kah, diperdalam lagi penjelasannya gitu. Soalnya tadi Oh, Oh, kayaknya Ade nanya yang gitu. sama sama sebelumnya. Sebelumnya yang mana, Pak? iya Siapa tadi yang sama nanya itu dia ya? sama Dari Aura apa sama siapa tadi ya? Si Raya kayaknya. sama Raya, Saya, Raya. Pak. Ade jangan nyontek gitu dong, Raya. Dek. Oh, emang udah itu ya? Udah. pertanyaannya mirip 11-12. Enggak sama kalimatnya beda aja. Oke, Dek, oke. Jadi gimana nih? Ada yang mau tanyain kah? Ade harus Yang ada lain tanya. atau Kalau nggak ada nilai. Ya tadi saya mau kami yang mau tanya ini itu cuma udah keduluan orang ya. Bentar dulu Iya, berarti. jangan harus tanya yang lain. Ya. gimana Bapak? Gimana kalau misalkan kami jawab dulu aja baru Enggak, nanti jangan sambil Ade, Bang Ade Ade. dulu biar Ade Oh, tenang dia jiwanya. oke Pak. Kalau nggak ada nilai, Ade. Iya, Coba. Pak. Ini ada 3, kita bertiga. Aduh. Aduh, sakit kepala Ade jadinya. Gue juga mau jawab. Iya, nanti. Ini tanya jawaban Ade. Ade nggak nyiapin pertanyaan. Ya itu tadi, Pak. Nggak Nggak tahu belajar kalau bersama. Ade nih nggak belajar bersama kelompoknya ya. Itu sih iya jauh. tadi nggak susah. Wah, Nggak belajar bareng, Dek. enggak, Pak. Raya. Loh, kan saya suruh bareng-bareng. Kok malah enggak? Kalau kami jawab dulu gimana Pak? Boleh nggak? Jangan-jangan Ade dulu harus ada. Dia kasihan. Dek, Ya kalau kayak gini mah makin kasihan dong, Pak. Pak. hah? Nggak ada nilainya, Dek. Biarin Pak, nggak ada nilainya Pak. Nilainya buat kami. Kedua tuh Raya ya. Tuh diliatin Reza Nur Aulia tuh kamu lama banget nggak jawab tuh. 1, 2, 3. Cie. Kok malah ya? Beneran tuh Reza ngeliatin Ade tuh dari tadi. Enggak, Pak.
Oh enggak. Alhamdulillah ya. Regional area salting. Iya, nggak Oh. nyangka nggak ada. Aduh. Reja jangan sedih gitu dong, mukanya senyum dikit. Nah, ya gitu. Adek, Iya, Pak. cepetan tuh Reza jadi sedih tuh, kamu belum belum mengajukan pertanyaan juga. Oh, ya. Apa? Ini aja deh. Kalau misalkan dalam konteks budaya tuh, kira-kira ada nggak sih metode penelitian tersendiri buat meneliti gitu, yang paling cocok buat memahami fungsi bahasa dalam kebudayaan gitu, dalam konteks budaya? Dalam konteks budaya. Udah ada yang nanya belum nih? Penelitian Kalau udah ada yang untuk nanya, ya Jadi udahlah gabung. ada cara penelitian Iya, yang paling penelitian cocok tersendiri penelitian khusus. untuk Penelitian yang paling meneliti cocok untuk meneliti bahasa. bahasa. untuk meneliti bahasa dalam konteks budaya, Pak. Kan Dalam kita pembahasannya nggak jauh-jauh dari budaya nih nantinya nih. Iya, iya. Ya, silakan. Ya, sekian, Pak. Terima Mana kasih. itu aku? Terima kasih, Adek. Aku mau jawab. Siapa yang mau jawab dulu? Oke, saya Pak, Amira saya kemana tuh? daerah. Amira. Hah? Amira kemana? Oh, udah ada. Jangan pergi, Amira. Tadi jatuh Pak. Oh ya, udah. Kursi kami Silakan. tinggi-tinggi, Pak. 2 meter. Oke, untuk pertanyaan pertama dari siapa tadi? Jauza. Tentang Jauza. bagaimana cara melestarikan bahasa daerah sesuai dari materi yang tadi. Menurut materi dari kotak chapter 5 tadi, pelestarian bahasa daerah dapat dilakukan melalui dokumentasi dan revitalisasi. Salah satu aspek penting dalam sejarah bahasa adalah menanggapi isu hilangnya bahasa. Ketika bahasa lokal Pelan-pelan, punah, pelan-pelan. Jangan dibaca dong, jangan dibaca. Presentasi itu nggak boleh baca. Ya, baik Bapak, mohon ya maaf. coba ulang. Jadi kamu ngerti Oke, kalau dibaca itu diingat. Oke, Bapak. Jadi dari yang pertama yaitu tentang dokumentasi dan revitalisasi. Salah satu aspek penting dalam sejarah bahasa adalah menanggapi isu hilangnya bahasa. Ketika bahasa lokal punah, tradisi lisan serta pengetahuan budaya juga pasti akan ikut lenyap. Maka penting untuk melakukan dokumentasi secara ilmiah terhadap kosakata, tata bahasa, cerita rakyat, dan tradisi lisan yang masih ada agar dapat diwariskan pada generasi-generasi berikutnya. Dan kedua ada mendorong penggunaan bahasa daerah di komunitas. Penggunaan aktif bahasa daerah dalam pendidikan, aktivitas komunitas, ritual, dan media lokal akan membantu menjaga eksistensi dari bahasa-bahasa yang akan digunakan dan akan kita lestarikan nantinya. Jika bahasa daerah dihargai secara sosial dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari, maka bahasa ini akan tetap bertahan dan mungkin menyebar lebih luas lagi. Selanjutnya, meningkatkan nilai sosial bahasa daerah. Mengurangi stigma atau penilaian negatif terhadap bahasa-bahasa minoritas sangat penting. Status dan pemakaian bahasa kerap bergantung pada penilaian sosial, sehingga dukungan institusi pendidikan dan budaya untuk mengakui serta menggunakan bahasa daerah akan meningkatkan status dan kelangsungan hidup dari bahasa ini. Ketiga, pengajaran formal dan informal. Mengintegrasikan bahasa daerah dalam kurikulum sekolah atau pelatihan informal bagi anak-anak dan anggota komunitas guna membantu akuisisi serta mempertahankan keterampilan berbahasa daerah. Dan yang terakhir, ada kolaborasi antar generasi dan peneliti. Melibatkan penutur asli, peneliti, serta generasi muda dalam proyek linguistik dan budaya agar dokumentasi serta revitalisasi dapat berjalan simultan, menyesuaikan dinamika masyarakat lokal dan kebutuhan pelestarian tradisi. Apakah bisa dimengerti, Jauza? Jauza bisa dimengerti nggak? 2 jempol dia, artinya bisa Bisa, dimengerti. bisa, Pak. Ya, terus Oke. pertanyaan berikutnya dari Pertanyaan Raya berikut- apa dari dari Raya? Dari Raya. Nah, yang aku izin menjawab pertanyaan dari Raya, bagaimana bahasa atau dialek tertentu bisa menjadi penanda status sosial dan apa dampak dari individu yang menggunakan. Nah, bahasa atau dialek yang tertentu dapat menjadi penanda status sosial karena pemilihan gaya bicara. Biasanya itu, misalkan
dari daerah sini dan aku lupa daerah apa. Pokoknya kita pasti mengira bahasa itu misalkan nadanya nyaring, kok bisa sih daerah tersebut bahasanya kayak tegas gitu. Bahasa Sedang, sih lebih ke oh ini ya, aksen aksen. gaya pembicaraannya atau nada bicara mungkin kayak tinggi. Kita mengira bahwa itu kayak, oh itu kasar, padahal bukan. Itu karena emang emang dialek atau bahasa itu mencerminkan identitasnya di suatu komunitas. Nah, dampaknya bagi individu itu bisa mendapatkan perlakuan berbeda, penghargaan atau stigma sosial yang aku bahas tadi. Yang kedua, penilaian terhadap kecerdasan, kepribadian, dan kompetensi sering dipengaruhi oleh cara bicara. Yang ketiga, bisa mengalami eksklusi, nah, diskriminasi atau kesulitan mobilitas nih jika menggunakan atau memiliki aksen atau dialek non-pretisius. Sebaliknya, individu yang dapat beralih gaya bicara atau style shifting sesuai konteks akan lebih mudah menyesuaikan diri dalam berbagai kelompok sosial. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti Raya? Bisa, bisa. Terima kasih. Bisa. Terima 2 jempol kasih. dia Raya. Jadi ngerti dia. Aura, Berarti baca dulu pertanyaan. Eh, izin Bapak, saya yang jawab pertanyaan Aura. Bagaimana perpecahan bahasa dapat menjadi cara memahami hubungan sejarah dan budaya? Perpecahan bahasa dapat menjadi cara memahami hubungan sejarah dan budaya karena studi linguistik historis. Memungkinkan kita menelusuri asal-usul penyebaran dan interaksi antar kelompok manusia melalui perubahan, kesamaan, dan perbedaan bahasa yang digunakannya. Ketika satu kelompok masyarakat berpindah, mengalami migrasi atau terpisah dari kelompok induk, biasanya bahasa yang digunakan juga ikut mengalami perubahan, terutama pada bunyi, kosakata, dan struktur. Dari pola inovasi, peminjaman kata atau difusi bahasa, para antropolog dan ahli bahasa dapat merekonstruksi pohon keluarga bahasa dan model gelombang yang menunjukkan kapan dan bagaimana suatu komunitas memisahkan diri, bercampur atau berinteraksi dengan kelompok lain. Intinya perubahan, pemisahan, dan variasi bahasa menjadi jendela penting untuk menelusuri sejarah, peradaban, jaringan budaya, serta dinamika identitas setiap masyarakat. Analisis semacam ini sangat bermanfaat bagi antropologi dalam memahami konteks sejarah, penyebaran budaya, dan interaksi sosial lintas waktu dan ruang. Sekian, Bapak. Belum. jelas nggak Adek? Jelas nggak, Aura? Aura, Aura, Pak, sorry. Aura. Aura, Ya jelas, terima kasih guys. terus pertanyaan Iya. Adek siapa yang jawab? Saya Bapak Nesya. Siapa? Nah, jadi kan tadi pertanyaan Bang Ade, apakah ada metode khusus ya dalam meneliti bahasa dalam konteks budaya? Nah, jadi di dalam antropologi itu ada yang namanya antropologi linguistik. Nah, antropologi linguistik itu tuh dibagi menjadi dua, yaitu sosial linguistik sama linguistik historik. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan yang pertama tadi ya. Nah, kalau sosial linguistik itu mengamati bahasa saat ini, sedangkan kalau historik linguistik itu mengamati bahasa-bahasa yang ada di masa lampau gitu. Nah, jadi eh, penelitian bahasa, baik itu secara antropologi, sosiologi, ataupun sejarah pun, itu tuh kalau dalam konteks budaya, yang tadi bisa ada yang namanya longitudinal research ya kalau nggak salah Pak ya, yang pernah Iya. kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Itu yang namanya penelitian berkali-kali. Jadi nanti mungkin kalau misalkan kita ingin meneliti bahasa yang ada dalam satu komunitas, kita bisa bisa aja melakukan penelitian berkali-kali ke komunitas tersebut untuk mengetahui atau untuk apa ya, paham gitu dengan cara mereka berbahasa, cara mereka berbicara, dialek mereka seperti apa, begitu, Ade. Jelas Adek? Ya, jelas, Pak. Jelas.
Oke, terima kasih Bang Ali, terima kasih Pak. Zauza Ya. kenapa sih Zauza? Lagi meleleh, Pak. Aduh. Hmm, ada lagi nggak teknik yang paling bagus? Tadi sebetulnya kamu cerita tuh. Teknik paling bagus untuk meneliti bahasa. Tadi kamu cerita. Kalau nggak salah tadi yang cerita siapa ya? Yang dari Manado siapa namanya? Andre ya Pak? Andrea tadi cerita perasaan. Enggak, Pak. Itu Cerita. cerita yang mana Pak? Yang soal dokumentasi siapa? Membuat Saya. dokumentasi tadi. Oh, Andrea kan berarti, cerita. oh berarti kalau dokumentasi berarti nanti misalkan nih saya ngomong Pak Divideoin, ya misalkan melibatkan iya masyarakatnya, nulis sendiri, kemudian buat iya. buat buat kamu sendiri, kemudian artinya apa? Itu itu yang paling efektif. Nah, berarti itu Bang Ade yang paling efektif. Tuh Kita kan rekam, cuma kita dengerin nyambung lagi. doang. Jadi nanti tuh training visual antropologi itu penting banget kalau neliti bahasa. Cara mengucapkannya, terus mereka melibatkan mereka sendiri untuk membuat apa namanya mencatat semua kata-katanya. Dan itu tadi bahasa yang hilang jadi bisa bisa dilestarikan lagi. Tadi kan Andre ya yang cerita itu kok nggak dijawab. Maaf, Bapak. Jangan maaf dong Andrea. Ya, Pak, soalnya kan tadi saya memberikan waktu untuk Tesya menjawab, jadi Paling kami bisa, tidak ada. paling bisa ngeles. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain nggak? Ngeles, Bapak. Kan kami sudah dapat part kami masing-masing. Tapi iya sih, gak nyambung sih. Makanya Tadi tuh, udah padahal yang dijawab ini tadi. tuh aku yang bisa yang Ada kayak tadi. pertanyaan lain dari yang bukan kelompok 3? Teman-teman ada jawaban. Jadi, Ada pertanyaan. Nadia ada pertanyaan nggak? Nadia biasanya tanya. udah. Mohon maaf Nadia Bapak, lagi bindeng, lagi apa? lagi sakit Bapak. Sakit. Kenapa kamu sakit? Saya juga sakit, Pak. Juga Sinusitis sakit. Bapak. Sakit hati. Hati-hati lagi ada COVID, COVID mulai muncul lagi ya, hati-hati. Beneran nggak Pak? Iya, ada. Beneran? COVID apa namanya Pak? Nggak COVID tahu 20. COVID apa, saya nggak tahu namanya. Oh no, nggak mau lockdown lagi. Makanya Zauza, hati-hati jaga kesehatan Zauza. Pak, aku juga nggak di ini, Kak, Pak. Aku sakit, Pak. Baru sembuh, Pak, Ya tadi kamu malam. juga jaga Saya juga jaga Bapak. kesehatan. Kayaknya Reza mau nanya tuh dari tadi. Reza silakan Reza nanya. Apa Reza? Enggak ada Pak. Lo kok nggak ada? Tadi Ya, angkat tangan. nggak apa-apa kalau nggak ada pertanyaan kok. Iya nggak apa-apa mau pertanyaan. Kami suka. Hah? Tangan saya di bawah. Nggak tadi di atas gini. Enggak Pak. Sakit tangan kali, Pak. Tadi dia gini kok, saya lihat. Sakit tangan kayaknya, Pak, mau. Gini. Bener, nggak mau nanya Reza. Bapak yang nanya apa? Aura, Aura apa? Nah dia nggak mau nanya. Fatima mau nanya nggak? Piti mau nanya Saya dulu mau. Silakan Fatima. Nabil mau nanya nggak? Enggak kalau Fatima mau nanya itu. Boleh, saya mau bertanya. Sabil. Hei, Ya boleh silakan Sabil. Pelan-pelan ya, Sabil. Di sini koneksinya nggak bagus, Sabil. Ya, Sabil, siap, siap. silakan. Ya. Mana Sabil? Baik, ini mengenai teori hipotesisnya Sapir-Whorf. Jadi Siapa di situ kan namanya? dijelaskan Faisal Pak, Faisal Nabil. Faisal, Iya, kami panggilnya Sabil, Pak. Oke, silakan. baik. Baik, ini tentang hipotesisnya Sapir-Whorf. Jadi di situ kan dijelaskan bahwa struktur bahasa memengaruhi pola pikir dan persepsi dunia, yaitu tentang cara kita melihat dunia gitu. Nah, apakah teori ini, hipotesis ini masih relevan di era globalisasi ini? Dan kira-kira Oke. apa contohnya? Gitu. Bagus, Sabil. bagus Faisal. Sabil, maaf banget. Suaramu di sini putus-putus Jadi ya. tadi kan menurut Waduh, Wolf, menurut siapa Sapir dan Wolf, bahasa itu menentukan struktur berpikir manusia.
terus Iya, termasuk Pak. pandangan mereka mengenai dunia. Apakah itu masih berlaku sampai sekarang? Pertanyaan dia gitu. Oke, Jelas nggak? Bapak. Jelas, jelas. Bahasa menentukan struktur berpikir manusia. Apakah itu masih valid nggak sampai sekarang? Hmm, Jelas nggak pertanyaannya? Jelas, Pak. Jelas. oh. Gimana kira-kira? Mungkin dari pertanyaan Sabil, Faisal Nabil, Oh, teori Nabil. hipotesis, Pak Faisal Nabil, kami panggilnya Sabil, Pak. Iya. Ya, teori hipotesis Sapir-Whorf tadi bahwa bahasa menentukan manusia masih relevan dan sering dibahas sampai sekarang, namun tidak lagi diterima secara mutlak dalam bentuk asli seperti pada awal kemunculannya. Hipotesis ini pada awalnya berpendapat bahwa cara seseorang memahami dunia itu sangat dipengaruhi dan dibatasi oleh struktur leksikon dan tata bahasa yang digunakannya. Contoh klasiknya adalah perbedaan kosakata warna, waktu, atau kekerabatan antar bahasa-bahasa yang membentuk persepsi dan kategori mental. Dalam perkembangan mutakhir, teori ini telah banyak direvisi. Penelitian modern menunjukkan bahwa bahasa memang memengaruhi cara berpikir dan membedakan makna, atau seperti fokus pada istilah tertentu di suatu budaya. Tapi itu bukan satu-satunya penentu untuk ini ya. Selanjutnya, pengaruh bahasa pada pikiran bersifat paling mempengaruhi kontekstual dan tidak bersifat deterministik mutlak budaya. Pengalaman dan kognisi juga berperan besar. Jadi, prinsip utama dalam hipotesis Sapir-Whorf ini tetap diakui. Bahasa berkontribusi dalam membentuk pola pikir dan persepsi dan tidak membatasi seluruh proses berpikir manusia secara absolut. Perspektif ini terus menjadi rujukan penting dalam studi bahasa, budaya, dan psikolog kognitif. Hah, gitu ya. Ja- Puas Faisal Nabil? Jadi, Bopet. Puas, Pak. Puas, Siap. kayaknya kurang deh. Ada yang lebih belum ya. baik? Jadi tadi hipotesis Sapir-Whorf tadi itu tuh sampai sekarang masih dipelajari gitu, masih anggapannya masih dijadikan sebagai bahan studi. Akan tetapi saat ini tuh udah nggak terlalu dimunculkan lagi secara mutlak gitu dalam masyarakat karena apa namanya tadi? Karena bahasa, kalau penelitian modern sekarang ini kan menunjukkan kalau bahasa itu memang mempengaruhi cara berpikir dan cara suatu kelompok itu tuh membedakan makna sesuatu ya. Kan tetapi bukan satu-satunya pengaruh. Jadi bahasa itu bukan satu-satunya pengaruh gitu. Dan juga kan Tapi para apa yang antropologi lebih dan penting ahli dari itu? Yang mempengaruhi struktur pikir manusia yang lebih penting apa kira-kira? Yang paling penting ya Pak ya. Eh, apa ya? Budaya juga sih. Enggak. Emang Apa? budaya. Bahasa itu emang dari budayanya Iya, semua. berarti budayanya yang paling penting Pak karena bahasa itu kan lahir dari budaya. Bapak kok ketawa gitu? Iya, kamu soalnya main tebak-tebakan kayak main kancing. Pak, Kayak tapi milih kancing agak gitu di sini nih tuh. Jadi tebak-tebakan. oh Oh, cap cip cup. Yang lebih penting sebetulnya perkembangan teknologi mempengaruhi cara berpikir manusia. Kan ada di buku. Perkembangan teknologi dan pengaruh lingkungan mempengaruhi cara berpikir manusia. Bener nggak? Iya benar Bapak. Otak manusia bisa berubah karena apa? Karena adanya muncul teknologi baru. Pengaruh lingkungan. Yang dari Franz Boas besarnya 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 tengkorak manusia dari migran yang pindah ke Amerika itu bisa karena faktor makan, itu kan teknologi, bisa karena faktor Oh lingkungan, iya. iya kan? Kemudian Benar tengkoraknya Bapak. bisa berubah benar. jadi lebih besar, otaknya juga lebih besar. Oh iya Jadi iya benar. hipotesa Safir bisa dibalik, justru yang lebih benar adalah perkembangan budaya justru mempengaruhi cara berpikir manusia, bukan bukan
bukan bahasa menentukan cara pikir manusia, tapi perkembangan budaya termasuk teknologi terutama. Ya, Salah. itu ada Iya, di buku Bapak. loh. Kalau kamu punya HP, cara berpikir kamu berubah nggak? Iya, berubah. Berubah. Karena menerima informasi terus. Iya, benar. Cara berpikir kamu maunya eksis saja di selfie, di TikTok, ya kan? Ya nggak Nadia? Iya, Bapak. Nadia diam aja hari ini, kenapa sih? Nadia nggak Dan seru dia nih lagi hari ini nih. sakit, Bapak. Hah? Ada pertanyaan lain? Sudah. Nur Farida, ada pertanyaan nggak? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Nia Rahmawati, Tidak ada, Pak. kok nggak ada semua? Reliana Oktavia Putri Purba, biasanya kalau orang Batak kan banyak bertanya tuh. Kayaknya lagi sakit semua, Pak. Saya Iya, lagi. bertanya deh, Pak. Ya, silakan. Reliana. Mungkin sedikit keluar dari konteks pembahasan. Ya. Bisa dong. Jadi pertanyaan saya itu, bagaimana pandangan dunia budaya seseorang dapat menjadi keuntungan dan kerugian ketika bekerja dengan orang dari budaya berbeda? Oh, oke. Komunikasinya gitu, apa keuntungan dan kerugiannya? Bisa jawab nggak kelompok 5? Terima kasih. Bahasa gitu. Kerugian dan Biasanya kan bubuh. keuntungan dan kerugian. Kerugian beda apa? Beda budaya gitu. Ya, Oke. Gimana Reliana? Ulang sekali lagi. pertanyaannya tuh, bagaimana pandangan dunia budaya seseorang dapat menjadi keuntungan dan kerugian ketika bekerja dengan orang dari budaya yang berbeda? Kerjanya tuh. Eh, Oh, contohnya nih, ini contoh. Saya ada keluarga yang punya pengalaman kerja sama orang etis Chinese. Nah, jadi seperti yang kita tahu ya, biasanya kan, aduh mohon maaf kan katanya ada stigma Cina pelit gitu kan, ada stigma gitu kan. Ofensif, saya Cina. Itu dong Nah, kamu. Saya kan ada terus, Cinanya. Iya, Pak, saya juga Bapak Cina, Pak. tadi Sakit saya hati, mohon Pak. maaf. Ya Saya terus juga terus Cina, terus. saya sakit hati, Pak. Terus. Nah, jadi kalau misalkan biasanya, ini pengalaman keluarga saya sih yang kerja sama si oknum itu ya. Dia itu, Oknum sakit hati. iya kan nggak semuanya. Nah, Oh, iya, karena nggak semuanya sus ada. Ya terus lanjut. biasanya dia itu kayak nggak apa ya, nggak, maksudnya itu nggak, apa sih bahasanya itu, apa bahasanya? Nggak dermawan gitu Pak, ngasih Oh. gajinya gitu. Jadi kayak kalau misalkan mereka dia keluarga saya ini ngerjain sesuatu gini-gini itu cuman dia anggap sebagai udah bantu-bantu aja gitu, enggak yang kayak biasanya kan kalau misalkan kita sesama di sini khususnya iya khususnya khususnya keluarga-keluarga saya yang lain dagang-dagang gitu biasanya kalau misalkan ada karyawan yang baik gitu dikit dikasih bonus gitu Pak gitu sih. Jadi ngejawab tadi gimana? Apa hubungannya sama jawaban tadi? Iya, hubungannya itu karena perbedaan budaya tadi, Pak, perbedaan bahasanya tadi kan. Jadinya mungkin karena berbeda cara pandang juga kan, jadinya si keluarga saya itu mikir kalau si ini nih aku pelit gitu. Padahal kalau menurut mereka kerja itu kan harus apa yang di gimana ya? Kalau Oke. misalnya kamu kerja baru saya kasih gitu kan. Itu namanya apa tuh? Itu namanya apa? Pandangan yang tadi itu artinya apa? Istilahnya apa dalam antropologi? Etnosentris, Pak. Nah, ya. Jadi kekurangannya selalu itu kita kalau hanya bisa jadi etnosentris kita kalau kita sering menggunakan apa istilahnya? Prejudice atau memikirkannya berdasarkan sudut pandang kebudayaan kita dan Iya, kebudayaan kita benar. yang paling anggap paling baik. Itu kekurangannya. Kalau kelebihannya, kan dia nanya kekurangan dan kelebihan. Jadi kalau kita bekerja sama orang yang beda budaya, kekurangannya pertama orang gampang terjerumus menjadi etnosentris, ya kan? Karena dia menggunakan Iya. kerangka budaya dia untuk menilai orang lain. Tapi kelebihannya, Kelebihannya kita bisa mengenal budaya lain dong, Pak.
Oke, tapi apa lagi selain itu? Kalau dilihat Apa ya? keuntungannya buat orang lain, jangan buat kamu. Yang berbeda Oh, budaya buat terus orang mengenal lain. kebudayaan lain. Iya. Mungkin tahu cara bagaimana bekerja dengan suatu etnis, suatu suku. Mungkin kalau bisa dilihat Dikembalikan dari ke disiplin antropologi. Kembalikan ke disiplin kekuatan antropologi apa? Masa Kurangan. lupa kekuatan antropologi? Ciri dari antropologi apa? Kok nggak ada yang ingat? Ayo. Ciri dari antropologi itu Jadi jangan mempelajari dibaca, manusia secara langsung pilih. holistik. Hah? Oh, langsung dipilih ya, Pak ya? Yang cocok buat yang ngejawabnya apa? Iya, oke, Bapak. Apa tadi keuntungan. keuntungan? Kan tadi Ini kejelekannya cenderung bisa etnosentris. Karena kita cross menilainya berdasarkan cultural, kebudayaan kita. Kelebihannya, cross kok cultural. nggak dapat sih cepet, harus cepet dong. Cross cultural, Kak, Pak? Iya, komparatif, memberi pandangan pembanding, komparatif, secara cross cultural. Iya, benar. Kan cirinya komparatif antropologi. Iya, Cross Bapak, cultural benar. komparatif. Jadi dia bisa memberi pandangan sudut pandang lain. Jadi kepada orang yang hanya kamu di mana bekerja bisa ngeliat, oh ini juga bisa dilihat dari sudut pandang lain loh. Kayak gini, gitu kan? Iya, Bapak. Ya. Iya, Bapak. Faisal jelas nggak Faisal? Mas Bapak. Lain Tadi Pak, rally, Reli Bapak. Pak, Reli Rally. Pak. Hah? Lain tadi Reli Pak. Loh, tadi bukannya Faisal yang nanya? Faisal tadi yang di awal Pak, yang saya. Yang Eh. yang kedua itu Purba, Purba betul. Iya, Purba rally, jelas Bapak. nggak? Iya, Pak, jelas. Jelas. Tuh Kaisa mau nanya tuh, angkat tangan. Kaisa Aziza. Loh, Kaisa mau nanya? Hah? Kaisa? Cultural. Kaisa jawab dong. Tidak ada, Bapak. Hah? Nah, nanya lagi. Mau nanya, silakan. Siapa nanya Loh, lagi? Kok malah Serius, dipelajari? Faisal? No, no. Sudah ya, Aku satu orang mau satu. nanya boleh nggak? Hah? Siapa? Nadia Fadila nanya. Silakan. Jadi menurut Nadia kan bukan kalian, sakit. tapi ini Ulang-ulang. menurut kalian kayak dampak budaya globalisasi seperti bahasa Inggris terhadap bahasa minoritas itu bagaimana? Apakah akan terkucilkan atau ya seperti itu? Oh, Gimana dampak bahasa yang sifatnya global seperti bahasa Inggris Kepada yang minoritas, pada bahasa bahasa yang minoritas. minoritas kira-kira gimana? Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Aduh. Kan tadi kita udah ada bahas soal language loss ya. Ya, Iya. masalah Nah, language language di akhir loss. tadi. Nah, itu Kak, kan tadi di dalam teori language loss itu kalau misalkan ada muncul bahasa nasional atau bahasa internasional itu tuh berkemungkinan untuk membuat bahasa-bahasa yang sifatnya apa ya? Yang original, gimana ya ngomongnya? Bahasa-bahasa asli dari suatu etnis itu akan lama-lama kayak apa ya namanya? Iya, berkurang gitu karena Berkurang, tidak iya, sering karena digunakan. tertutupi gitu istilahnya. Oke, lama-lama dia bisa hilang kalau Iya, nggak Bapak, digunakan kalau terus. misalkan tidak ada seseorang yang berinisiatif untuk melestarikan bahasa tersebut. Iya, Tidak Gitu, berasa Bapak. caranya mendokumentasikannya, seperti yang membuat Iya. video, mencatat, itu kan Iya, kayak tadi cerita benar. Andre. Iya. Iya, Bapak hebat. Layak. Seperti Ada jawaban yang yang lain tadi yang di nggak? atas Nadia seperti Nurkasih. tanya. Iya. Itu Nada Kamilah Nadia. mau nanya, Pak. Nada. Kamila, silakan Kamila. Izin Mana Iya, Bapak. Kamila, siapa Kamila? Nada Kamila. Iya, izin sebelumnya salam kenal Pak. Nama saya Nada Kamila. Iya, Saya kita udah mau tahu Nada Kamila. Kita kan Iya, penyiar Pak. lama. Lanjut. Jadi saya mau bertanya perihal materi yang disebutkan dalam buku itu kan Nah, adalah Hilang. transmisi budaya.
transmisi budaya ya. Iya, yaitu kan kemampuan belajar bahasa melalui interaksi sosial. Nah, menariknya saya ada melihat eksperimen bahwasannya menunjukkan si pansel seperti Wuse dapat mengajarkan bahasa isyarat kepada si pansel lain, bukan hanya mempelajari dari manusia. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah hal ini bisa dianggap sebagai bentuk budaya non-manusia? Sedangkan antropologi kan secara bahasa Yunani itu antropos manusia dan logos itu ilmu. Apakah sebenarnya antropologi ini bisa menyebutkan bahwasannya kita juga mempelajari budaya-budaya non-manusia begitu. Terima kasih. Loh, ada pertanyaannya, Nada tunggu ini tadi sebentar. Pertanyaannya ada rumit tuh. Dua apa satu pertanyaannya? Pertanyaannya ada dua sih Pak, lebih Apa tepatnya. yang pertama? Yang pertama apa? Yang pertama tadi eh, apakah kita tuh sebagai antropologi juga apakah khususnya kita cuman mempelajari manusia? Karena kalau dari bahasa Yunani kan antropos itu manusia. Jadi Itu ilmu yang kedua. Itu pertanyaan kedua. Yang pertama soal transmisi tadi. itu Pertanyaan soal cuman transmisi. cuman penjelasan atasnya aja, Pak. Oh, itu pengantar aja. Ya, pengantar, Pak. Bukan pertanyaan. Bukan, Pak. Jadi ada sambungannya, Pak. Iya tahu ada persambungannya. Saya kira itu pertanyaan yang pertama. Iya, iya, iya. Iya, iya. Jadi kan di kasus transmisi budaya ada eksperimen nih Pak tadi di buku itu. Nah, Iya. dijelaskan bahwasannya si panse itu bisa memberikan pelajaran juga kepada si panse lain. Dalam artian berarti dia tidak hanya melulu pada kebudayaan manusia. Nah, apakah antropologi itu fokusnya kita sebenarnya pada manusia saja atau kita ini juga bisa mempelajari manusia, mempelajari hewan-hewan begitu, nah Pak? Maksudnya begitu. Paham, paham. Kira-kira jawabnya secara buku apa ya? Termasuk yang bab-bab sudah dipelajari ya. Silakan. Termasuk bab-bab yang udah dipelajari, bukan hanya soal bahasa. Iya, itu di situ. Jawabannya Kalau apa? kalau menurut dari referensi dari buku yang Bapak kasih dari Philip Kotak itu, jadi manusia itu walaupun antropologi mempelajari tentang tentang manusia, tapi tidak selamanya antropolog itu membahas tentang manusia. Karena ada bahasa seperti yang tadi kami jelaskan, ada sign language. Nih, Nih, nada. tadi. Ini nada. Nih ya. Kalau mau nanti kami share screen kan lagi. Apakah boleh, Bapak? Boleh. Nanti di-share. Oke, saya Pak tak share screen no. Mana ini kursor saya? Buat nada nih. Nih, buat Khusus nada buat nih. nada. Tapi terus selain itu, Nah, jadi dia ya mempelajari kalau apa kita tadi mau jawabannya? Jawabannya Andrea? kan kalau mengikuti dari sini tadi, dari yang kami Ah, pelajari iya. itu berarti kita bisa belajar apa sih? Dari sign language kan dari contohnya sejumlah kera besar dapat mempelajari ratusan isyarat. Contohnya dari ISL tadi, American Sign Language, membentuk kombinasi baru dan penyampaian permintaan sederhana begitu, dan juga ada call system dan the origin of language. Jadi intinya gini Nada, kan kalau misalkan membahas bahasa nih sejarah bahasa, kan banyak kan bahasa-bahasa yang nggak cuma bahasa manusia. Ini tadi ada di PPT kami. Yang itu yang sign language sama call system. Nah, itu juga mempelajari itu kan hewan-hewan ya kebanyakan ya yang menerapkan call system. Kan tadi di call system ada alarm predator. Nah, itu kan hewan ya. Bukan ya insting hewan ya. Nah, Ini tadi. oke. Cukup jelas nggak? Ada yang bisa lebih lebih memperjelas nggak? Benar semua disampaikan, tapi lebih memperjelas kalimatnya nggak? Oh, mungkin Bapak aja ya. Hah? Ada yang bisa memperjelas nggak? Aprilia? Bapak nanti jawab. Aprilia? Mana orangnya? Bapak, Bisa membantu teman lebih jelas nggak? sebentar Bapak. Hah? Nggak kedengeran? Sebentar Bapak. Hah? Sebentar Bapak. Oh, sebentar. Bapak saya izin ke WC ya, Jangan lama-lama, ditungguin sama Raffi. 1 detik sama. Hah?
Mana? Orangnya kok ngilang sih? David, Viti Yuniarti, Iya, Bapak. mau bantuin nggak? Memperjelas? Hanya mempelajari. Main aja. Masa sih sebetulnya kelompok kelompok 5 bisa, tapi saya mau kalimatnya lebih baik. Soalnya kamu nanti kalau kalau suka presentasi di publik gimana? Kalimatnya harus lebih baik. Jadi pendengar harus bisa mengerti apa yang kamu sampaikan. Kamu Oke, benar, Bapak. Kami tapi kurang jelas. harus distruktur lagi ya, Pak, penjelasannya. Iya, harus distruktur lagi kalimatnya. Coba Oke, gimana? Bapak. Kami sambil belajar nanti sama Bapak. Ya pastilah kalau ambil kelas ini. Bisa aja kamu. Coba Gendis, antropologi itu maunya kalau antropologi itu cirinya apa? Mempelajari apa? Coba, coba. Manusia Manusia, terus mempelajari manusia secara apa? secara kebudayaan, Iya, tapi cuman hanya secara kebudayaan. Manusia sebagai makhluk apa? sosial, Terus, sosial, terus, emang cuma satu. Antropologi maunya kalau mempelajari manusia itu holistik sifatnya, dari segi dimensi ruang maupun dari dimensi waktu, ya kan? Betul nggak? iya, Betul. Terus dia mempelajari manusia baik sebagai makhluk biologis, manusia sebagai makhluk sosial, Sebagai satu spesies ya Bapak. manusia sebagai makhluk budaya, dan bagaimana manusia bisa memiliki kebudayaan. Kan? Tapi kan memiliki bahasa, sorry saya, memiliki bahasa. Tapi kan bahasa tidak ujuk-ujuk langsung muncul dalam kehidupan manusia. Tapi ada proses evolusinya. Jadi untuk mengetahui itu secara dimensi holistik yang melibatkan ruang dan waktu, dia harus melihat evolusi itu. Caranya bagaimana? Salah satu caranya membandingkan bahasa manusia dengan makhluk-makhluk hidup lain yang dianggap dekat dengan manusia. Kan manusia tidak ujuk-ujuk menjadi Homo sapiens. Andre, siapa kelompok yang tadi presentasi? Siapa namanya? Saya lupa. Raffi, Andre, terus maaf, sebutin namanya biar bantuin juga saya selalu ingat. Halo, kelompok 5. Halo, Bapak. Nesha. Nesa, ya. Kamu harus Sama saya Febri. ingat kamu Nesa. Kalau nggak nilainya nanti saya nggak ingat kamu. Yang rugi kalau namanya nggak ketahuan saya nggak Saya ingat Bapak nilainya. Febri Haliza, Bapak. Kamu Bapak siapa harus ingat namanya? Febri Febri. Haliza, Bapak. Febri. Jadi manusia tidak ujuk-ujuk jadi Homo sapien kan? Iya, Ya, Bapak. Nah, jadi supaya bisa itu mempelajari secara lebih komparatif, membandingkannya dengan yang dekat dengan manusia. Salah satunya makhluk-makhluk primat seperti simpanse, gibbon, gorila. Karena itu dianggap paling dekat dengan manusia. Iya, Dan dia Bapak. memiliki alat komunikasi juga, tapi bedanya dengan manusia apa? Jadi kita ngerti Dia tidak mengeluarkan suara. evolusi bahasa itu ngerti, meskipun nggak pasti kira-kira terjadi berapa 6.000 tahun yang lalu kurang lebih Iya, baru Bapak. muncul bahasa Sepertinya. manusia. Sebelumnya barangkali manusia sebelumnya Rapi cuma ngasih tanda aja atau ada bahaya baru dia teriak nangis gitu kan. Nggak ngerti dia nyebut saya cinta kamu, mana ngerti dia. Pasti nggak ngerti Cinta, Bapak. dia. Paling dia langsung teriak-teriak aja emosi kalau lagi marah. Kalau lagi naksir gimana? Kalau lagi bahasa bahasa calling itu kalau lagi naksir. Raffi, Langsung peluk aja, Pak. langsung peluk aja. Hebat Bila langsung kamu. peluk. Kamu Peluk, peluk, hebat. peluk, peluk. Iya, iya. Itu bukan bahasa calling itu apa? Itu bahasa tindakan. Iya, iya, iya. Oke, tapi itu artinya kan manusia nggak langsung memiliki bahasa seperti kita sekarang miliki. Itu berevolusi. Karena itu perlu membandingkan dengan yang dekat dengan manusia. Paham ya kira-kira jawabannya ya?
Paham, Bapak. Paham. Menjawab nggak Purba? Paham. Kenapa itu bukan Purba tadi yang nanya. Siapa ya? Nada. Fitri Nada. ya? Nada. Nanda ya? Nada Kamilah. Kamilah, Bapak. Oh, Nada, Nada Nada Kamila. Kamilah, Pak. Nada. Iya, iya. Ada yang lain? Ini sudah kan. Nah, Nadia. angkat tangan Nadia Nur Kasih. Ya Allah, keren. Saya Salam mau logika, Nadia. Hah? Kenapa? saya mau bertanya, Salam logika. bagaimana bahasa dapat digunakan sebagai alat untuk membangun dan memperkuat identitas nasional atau etnis? Oh, Ya, izin menjawab ya. iya. Ini gimana ya? Tadi pertanyaannya bagaimana bahasa bisa digunakan sebagai Alat untuk Alat memperkuat untuk identitas membangun, nasional atau memperkuat. etnis. ya, Seperti yang kita tahu, bahasa itu kan sebagai identitas kita. Kita orang Indonesia, kita menggunakan bahasa Indonesia dong. Kalau misalkan nih, saya tiba-tiba ngomong bahasa Cina, kan pasti ada eh, aksen Indonesianya kan. Nah, orang tuh pasti kayak pikir, ini lain dari Cina asli, ini bukan dari Cina asli gitu. Apalagi orang-orang Singapura yang ngomong pakai bahasa Inggris. Inggris pasti bakal ketahuan. Ya, you lah, udah pasti Iya, gitu pasti bakal ketahuan. ada dialek dari Singapura itu sendiri. Jadi gimana jawabannya? Nggak ngejawab? Itu coba-coba jawabnya gimana? Saya bingung. Aduh ya Ngejawabnya Allah. gimana? Jadi bagaimana bahasa bisa digunakan untuk memperkuat identitas kelompok etnis atau nasional. nasional? Kira-kira gimana? Gimana? Kayak susah gitu ngerangkainya, Pak. Tuh, jangan gitu terus dong. Enggak, Pak. Enggak. Enggak, Pak. Enggak bercanda, Pak. Kalau kamu mau menaikkan gengsi bahasa kamu, apa yang kamu lakukan? Belajar bahasa Inggris. Enggak, bahasa kamu, bukan bahasa Inggris. Kok malah bahasa Inggris? Bahasa Gimana kamu. cara memperkenalkannya ke masyarakat luas? Nah, caranya? Betul itu betul. Caranya? Berkomunikasi dengan bahasa itu. Satu, komunikasi dengan bahasa, sering dengan bahasa kita itu. Kedua, tadi itu yang kamu cerita, Andrea. Saya cerita yang tadi bahasa udah mau hilang tiba-tiba itu. Oh Terus ya, dia mulai sadar dengan akan identitas dia, mulai terus banyak mempelajarinya. Tadi kamu tuh ada cerita itu loh. Yang dilakukan oleh siapa tuh yang ahli mereservasi kebudayaan Indian itu loh. Kemudian mengajarkannya di sekolah, mulai mendokumentasikannya, mulai digunakan macam-macam, bisa membuat sayembara, mengarang dalam bahasa daerah itu, macam-macam. Sekarang kalau misalnya stasiun TV atau RRI mulai ada sayembara mengarang dalam bahasa Banjar, lama-lama kan kamu jadi bangga juga bahasa Banjar. Terus Iya, menggunakannya. Kira-kira begitu, ya. Jadi sesuai jawaban yang tadi ya pasti dengan dokumentasi dan revitalisasi Iya kan seperti yang kamu tadi. tadi. Nah itu kan cara Iya, iya. revitalisasi bahasa. Iya. Kemudian orang itu jadi bangga akan bahasanya. Kemudian mulai menonjolkan identitas kesukubangsaannya. Seperti orang-orang apa? Orang-orang di mana ya? Ada kasus di situ orang-orang Indian yang tadi jadi mulai lupa bahasa dia. Ya kan? Mulai lagi Iya, menggunakannya. Bapak. Ada lagi yang lain? Sudah, Pak. Please. Ada lagi? Terus Kita besok jam berapa besok? Jam 9 Jam waktu Indonesia Barat. 9 WIB. Iya, Bapak. Iya. 10. Iya. Saya boleh masukkan ya? Masukkan ya. Tadi kamu presentasi Boleh, kebanyakan itu ngebaca. Satu nggak boleh lo ngebaca presentasi. Jangan ngebaca. Ya, Bapak. Kalau ngebaca itu selalu ngesannya itu mengingat, memorize, tapi belum tentu paham. Jadi kamu nggak boleh ngelihat sama sekali catatan. Kalau ada catatan hanya catatan bukan cara membaca, hanya apa? Kata-kata kunci. Kata-kata kunci yang kamu catat, udah itu kamu ngelihat kata kuncinya, bukan ngebacanya, ya. Pengurangan orang akan berkurang kalau kamu presentasi ngebaca. Karena orang nangkapnya juga susah, ya. Gitu ya. Oke. Di luar itu sih keren lah, ya.
Dua jempol. Terima kasih Bapak. Ya, 2 jempol. Nih, ini tandanya kalau tanda sign gini, kalau cinta bukan langsung peluk aja. Ini ya, masa langsung peluk aja. Ini sign language, ini sign language. Ya, ya. Kalau call language nggak tahu juga. Kalau call language marah bisa ya. Tapi kalau Iya call Bapak. language cinta gimana ya? Ini Cinta cuman latihan aja. Cuman coba kayak di kalau marah bisa teriak. bisa. Wah. Iya gitu kan? Kalau cinta gimana? Kalau Marah wanita kalau cinta nggak Pak? kalau wanita Jepang, kalau dia di publik supaya menarik, kalau di publik menarik, wanita Jepang suaranya ditinggikan nadanya. Jadi bukannya kalau dilembutkan malah nggak terlalu menarik. Nah, kalau orang Solo supaya ditaksir tanda cinta, suaranya dilembut-lembutkan, dibikin ngenesin. Bapak. Kalau orang Jawa dibilang ngenesin, nada. Tadi yang pertanyaan nada bukan sih? Tahu Bukan Pak, ngenesin pertanyaan nggak? Nadia. Nada. Tadi siapa yang nanya sih? Soal apa Pak? Soal bahasa. Nadia tadi nanya bahasa. Nah, Bahasa. Iya, iya. Jadi kalau Nadia Nur Kasih. iya, iya. Jadi kinetik itu kan artinya penggunaan bahasa, kinesis ya. Diikuti dengan ekspresi muka, wajah dan yang lain-lain. Nah, kalau salah satu contoh kinesis itu, kalau kamu suka sama seseorang, Raffi, bukan kamu, Raffi nggak cocok. Andre suka seseorang, bahasanya dibikin kayak orang Solo yang cewek-cewek Solo ngenesin, tau ngenesin nggak? Manja-manja gitu kan. Nah, itu artinya Andre naksir sama lawan bicaranya karena itu bentuk dari penggunaan bahasa diikuti dengan apa? Diikuti dengan apa? Penggunaan bahasa diikuti dengan apa itu istilahnya? Dengan ekspresi. Ya. Hah? Dengan ekspresi. Iya, itu istilah teknisnya apa dari buku? Apa? Kok lupa baru baca? Kinetik. Nah, Sis. kinetis. Diikutin dengan gaya tangan, cara nada suaranya, ekspresi muka, gitu. Ya, Iya. itu contohnya. Kalau Gen Z bilangnya klingi, Pak. Apa? Kalau Gen Z bilangnya itu klingi. Apa? Sorry, ulang. Gitu. Dicat. Kalau Gen Z, Dicat. Chat. Bentar Bapak. Kalau Gen Z bilangnya Klingi. oh, itu bukan Gen Z, bahasa Inggris itu. Iya, tapi Iya. itu slang language, slang. Iya, slang. Oke. Iya. Ya, oke. Ada pertanyaan, Gendis? Yang lain-lain ada pertanyaan nggak nih? Yang laki-laki mana nih yang kok para Sri Kandi aja boleh nanya, bertanya lagi, Pak. laki-lakinya nggak banyak? Iya. Faisal Jangan Nabil. Nabil sudah. Yang lain. Yang lain. Yang Tidak lain, menerima, Kak. tidak menerima. Kok malah Ian mana? Nabil nggak boleh nanya? Nabil mau nanya kok nggak boleh? Oh, Boleh, iya. boleh dari saya. Boleh Bapak. Boleh. Jangan ngambek Boleh ya, satu sambil. aja lagi ya. Oke. Iya. Iya boleh silakan Sabil. Nah, jadi tentang bahasa. Oke. Tentang bahasa ini yang apa? Misalkan ada seseorang itu menguasai lebih dari satu bahasa atau istilahnya itu bilingual atau multilinggal. Apakah orang itu apakah itu dapat mempengaruhi pikiran seseorang? Cara berpikirnya itu terpengaruhi enggak? Nah, itu kenapa? Dan kalau tidak, kenapa juga? Oke, bagus pertanyaannya tuh. Silakan. Kalau untuk mempengaruhi cara berpikir, tergantung ya. Karena kalau dari kita juga Ini ada yang yang bicara bisa siapa ya? Andre ya? Andre yang bicara ya? Ya, nanti bisa Andre. disambung sama teman yang lain. Andre kok suaranya hilang? Halo Bapak. Iya, kedengeran. Silakan. Pasti enggak, karena
Kalau misalnya kita bisa bahasa ini, kita dapat informasi dari bahasa ini, kita justru kan Iya, kembali lagi ke diri kita aja. iya, dari diri kita tergantung berarti dia Jawabannya itu tergantung dari diri kita sendiri, bagaimana cara kita menanggapi dari apapun gitu. Contohnya kayak misalkan kita bisa bahasa ini dan kita juga mendapatkan informasi dari bahasa lain. Jadi otomatis pikiran kita itu akan mengolah informasi dari bahasa yang berbeda. Jadi bagus dong itu ya. Bagus ya. Bagus. Iya, Iya, benar. bagus. Itu dari segi bagusnya, kalau segi jeleknya apa kira-kira? Segi jeleknya bisa pelupa dan Hah? Kok kayak pelupa? Pelupa lebih ya? Pelupa ya? bukan pelupa sih. Bukannya Ini, Pak, malah misalkan kamu makin diasah otaknya jadi ingat. kadang tuh bisa kayak krisis bahasa gitu, Pak. Misalkan Ya, kita ingat bahasa ini, terus kita lupa bahasa kita sendiri gitu, ya. Pak. Jadinya Maksudnya kayak otak gitu. kita Kayak misalkan nih, saya ingat bahasa Inggrisnya daun, tapi saya lupa gitu dalam bahasa Indonesianya apa gitu. Kalau misalkan Oh, keseringan. lupa bahasa Inggrisnya kan istilahnya. live. Iya. Live pas kita tahu live tuh apa sih? Jadinya Di nanti Indo apa sih di gitu. pikiran kita live itu pasti Itu. apa live itu buat Dia belagu aja, itu belagu aja, Dre. Bukan dia pura-pura lupa, dia belagu aja, dia sombong ya aja. ya Pak, maaf Pak, ya maaf Iya, dia Pak. pasti sombong aja dia. Enggak kok, Pak. Oh, gue Ini lupa nih, padahal dia sok tahu aja, sok tahu bahasa Inggris. live ini Pak yang Naik. Apa ya gitu. Ini tuh, kelinci tuh apa ya, kelinci gitu kan. Enggak, tapi terkadang emang bener loh, Pak. Kayak kita bisa lupa dalam bahasa Indonesia itu apa, beneran. Beneran ya, swear ya. Nah, Iya, enggak sombong kok, serius. Ngomong, iya benar. Iya, iya. Tapi yang jeleknya apa selain lupa? Apa ya? Apa lagi jelek? Yang lain apa yang lain? itu kan kita kan kalau menyaring. Jeleknya itu Nih kan gini, menurut saya nih pengalaman. Oke, Bapak. Kan orang Indonesia suka kalau mau belajar anaknya nyekolahin anaknya itu sekolah yang berbahasa Inggris, betul nggak? ya Karena dipikir international dia school. satu, kalau nyekolahin anak ke bahasa Inggris itu gengsinya tinggi karena sekolah itu biasanya lebih mahal. Nah, tapi ada jeleknya. Jeleknya apa? Kadang-kadang yang ngajarin bahasa Inggrisnya juga nggak bisa bahasa Inggris. Kalau kayak Oh, iya gitu, bener, kalau Pak, gitu bener. yang terjadi apa? Cara berpikir anak itu ngaco dalam bahasa itu. Jadi kalau kita menggunakan hipotesanya Safir dan Wolf, kalau belajar bahasa dari orang yang tidak memiliki kemampuan bahasanya cukup memadai, cara berpikir kamu tuh jadi ngaco. Jadi itu ada jeleknya di situ. Jadi lebih baik kalau gitu mendingan jangan, nanti anak kecilnya itu anak kamu ngaco. Atau kamu bisa bahasa Inggris dikit-dikit, terus nggak mau bahasa Indonesia sama sekali, ngajarin anak kamu bahasa Inggris. Wah, kesian itu anak. Jangan ya. Mendingan bahasa Indonesia aja, tetap ada, Inggrisnya boleh. Meskipun ngaca-ngaco dikit nggak apa-apa, tapi yang satu benar cara berpikirnya. Jadi tadi bahasa mencerminkan struktur pemikiran manusia. Ada benernya dari siapa tuh? Dari siapa? Nabil, Faisal. Sapir dan Wolf. Oh, Safir Wolf. Ya, Wolf. Bukan Wolf loh. Wolf. Wolf. Ya, Wolf. Ya. Oke, Bapak. Ya, Andre ya. Andre nih. Ada lagi nggak yang lain? Ada lagi yang lain? Saya mau tanya boleh Pak? Siapa lagi nih? Nabil. Iya. Oh, Ade Kurniawan. Silakan Ade. Jadi gini, semisal kan dalam suatu kasus ditemukan artefak atau prasasti dengan bahasa yang belum dikenali gitu Pak. Sebagai contoh di sini nih ada tablet batu di Georgia gini Pak yang ditemukan di tahun 2021 Pak. Yang Ya, dengar-dengar sih sampai sekarang belum bisa diterjemahkan gitu Pak ya. Nah, ya. kira-kira sebagai antropolog atau dalam konteks ini tuh apa yang Bapak bilang kemarin itu ya yang pengumpul artefak tuh namanya? Arkeolog. Arkeologi. Arkeolog, iya arkeolog. Nah, kira-kira sebagai arkeolog tuh kan masih inilah ya ada kaitannya sedikit sama antropolog gitu kan. Kira-kira nih mereka punya nggak sih metode tersendiri gitu buat bisa paham atau ngerti sama isi dari artefak yang bahasanya belum dikenal ini? Oke, terima kasih.
Ayo, silakan kelompok 5. Andre lagi kah? Nadia, siapa namanya? Oh, saya lupa. Neisha, Nesa. Bapak. Nesa. Nesa. Kira-kira apa? Atau Raffi? Bentar, Pak. Let us think. Let us Let us think. discuss. Let us discuss. Let us think and let us discuss for this. Okay? Thank you so much. Silakan. Yang pasti ada menggunakan banyak metode. Contohnya ada analisis konteks dan stratigrafi. Oh, disclaimer ini kami mencari jawabannya juga di internet ya. Mohon maaf juga Bapak karena ya Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak daripada apa-apa, kami bagus. bohong. Kreatif Ya. namanya. Lanjut. Analisis konteks dan stratigrafi, artefak dipelajari berdasarkan lapisan tanah atau strata, tempat ditemukannya, lokasi dan asosiasinya dengan artefak lain. Kedua, analisis komparatif. Artefak yang belum teridentifikasi dibandingkan dengan artefak yang sudah diketahui dari situs lain, katalog museum, atau koleksi pustaka. Ketiga, analisis material dan teknologi. Metode laboratorium digunakan untuk mengetahui komposisi bahan. Misal, logam, tanah, liat, batu, organik, dan teknik pembuatan artefak. Teknologi modern seperti mikroskop elektron, X-ray fluorescence, atau SRF. Andre. Kalau ke pertanyaannya ke soal bahasa yang belum dikenali, belum diketahui, tadi kira-kira gimana? Soal bahasa. Oh, soal bahasa. Kirain tentang Misalnya kamu nih ketemu artefaknya ada tulisan gitu, seperti tulisannya Sanskrit atau apa, tapi kebetulan itu belum dikenali bahasanya. Kira-kira supaya bisa meneliti, kira-kira gimana? Tadi ada tuh, itu ada tuh tadi itu di dalam ini kamu. Yang mempelajari secara perbandingan menurut ini sejarah apa tuh Oh, namanya? itu Kak, Pak. Apa? fonologi, morfologi, Anu, sintaksis. itu yang tadi sosial linguistik. Nah, sosial linguistik, perbandingan atau historical linguistik juga ada Itu kan? historical Ya. linguistik. Ya, Ya, benar. hubungan Ya caranya sejarah, begitu. migrasi, dan budaya. Ade Kurniawan, Ya. melihat kemiripan dan perbedaannya dibandingkan. Kira-kira barangkali seperti bahasa Jerman misalnya belum diketahui orang, tapi ternyata bahasa Jerman bisa dilihat perbandingannya dengan bahasa apa tadi? Bahasa Jerman Dengan itu, bahas misalnya bahasa Latin orang belum ngerti. Jerman itu Latin ya? Jerman itu Latin bukan? Apa? Oh enggak. Jerman itu Indo-Jermanik ya. Kalau Latin itu iya bahasa benar, Bapak. Perancis, yang Latin apa? Prancis sama Yang Latin itu bahasa Roman, Prancis, Spanyol. Oh, bahasa Spanyol, bahasa Roman. Misalnya nih Iya. Ade Kurniawan ya. Kita menemukan Sanskrit dalam bahasa Roman. Udah tua sekali. Nah, kamu mau tahu itu kan kamu membuat perbandingan. Ternyata paling deket perbandingannya kemiripannya dengan bahasa apa tadi? Dengan bahasa apa? Spanyol dan Prancis ya. Dan Prancis, Bapak. Nah, kemudian Iya, kamu Bapak. dengan cara membandingkan bisa mengira-ngira artinya apa itu. Ya, karena itu mirip dengan bahasa Spanyol ternyata. Cara nulisnya, cara strukturnya gitu. Iya, Cukup make Bapak. sense nggak Ande Kurniawan? Berarti ini Pak ya kan kalau dalam ini tablet batu yang di Georgia ini kan ada beberapa ini yang ditemukan tuh ada beberapa simbol yang mirip sama beberapa Bahasa yang ada. artefak dari Mesir gitu Pak. Berarti bisa dipakai gitu ya Pak yang Oh, artefak bisa dari dong, Mesir ini bisa. sebagai perbandingan gitu Pak. Iya, bisa. Oh, oke Pak, paham Pak. Ya. Oke. Ada lagi yang lain? Saya Pak. Siapa? Saya Pak. Fatimah ya. Silakan Fatimah. ini tangannya melihat kita atau enggak sih jadi Nggak, suaranya nggak kedengeran Fatimah. Suaranya nggak kedengeran. Nggak kedengeran nih. Loh. Fatimah. Iya Pak. Nah ya, coba pertanyaannya. Mengapa dalam konteks sosial tuh cara seseorang berbicara misalnya dalam pelafalan atau kata-kata atau tertentu itu tolak Fatimah boleh lebih dekat suaranya sumber suara kamu dengan komputer. Udah itu jangan deket terus, jangan pindah. Kadang-kadang dekat, kadang-kadang jauh. Nggak iya kedengeran. putus-putus
Fatimah, suaranya putus-putus. Ini kedengeran nggak? Nah, kayak gitu, Iya, gitu aja kedengeran. bicaranya. Gitu aja. Oke. Ini ya Pak, Ya. dalam konteks sosial tuh, cara seseorang bicara misalnya dalam pelafalan atau pemilihan kata, atau misalnya dalam ragam bahasa, itu tuh biasanya tuh dijadikan tolak ukur seseorang tuh dalam menilai kayak misalnya pendidikan dia atau status sosial. Itu Iya, kan terus itu pertanyaannya? tuh apakah termasuk diskriminasi bahasa? Oh, oke. Iya, termasuk diskriminasi bahasa nggak? Menurut aku itu tidak termasuk diskriminasi bahasa kecuali kalau saya itu merasa aku lebih baik nih daripada Ikam. Iya. Kayak bahasa aku lebih bagus daripada kamu gitu. Nah, itu Iya. baru termasuk diskriminasi bahasa. Kalau misalkan saya cuma menilai, oh ternyata ini status pendidikannya mungkin dia Lebih tinggi. lulusan S1 aja gitu. Jadi lebih anggapannya tidak sebagus yang lulusan S2 gitu. Kalau cuma menilai aja, tidak saya ucapkan dan saya bilang ke orang ini, itu tidak termasuk diskriminasi bahasa. Oh, jadi diskriminasi itu harus lebih lebih nyata ya? Iya, Menilai Bapak, enggak ya? menurut saya. Menilai enggak diskriminasi? Maksudnya, Pak? Menilai. Tadi kan kalau menilai aja, itu kamu nggak masukkan sebagai diskriminasi ya? Kalau Iya, secara menilai dalam artian kita keep sendiri gitu, Pak. Kalau kita membuat judgement itu nggak diskriminasi ya? kalau Kalau sampai judgement itu pasti Iya, diskriminasi. kalau sampai kayak kita bilang kayak orang-orang gitu, oh kamu ternyata gini-gini ya, Ya. kamu gak bagus Kamu gitu nggak, bahasanya. Nah, kamu bahasanya kalau bahasa Inggris misalnya apa ya? Car itu R-nya nggak disebutin, car gitu, Car. misalnya. iya bener. Nah Jadi itu British. orang pendidikannya rendah nih. Ya. Iya gitu. Kalau Nah misalnya itu kita bilang ke diskriminasi orangnya, bukan? Diskriminasi. diskriminasi kalau kita bilang ke orangnya. Ya. Oh, kalau kita cuma numpetin di kepala kita aja enggak ya? Enggak. Oh, ini orang Menurut pendidikannya saya, rendah menurut ya, kami, tapi di enggak. kepala Iya. kita doang gitu ya. Oh, boleh juga. Ya, jadi Iya, iya. nggak mungkin ya, kamu bahasa Banjar kamu jelek gitu. Enggak. Iya, iya. Kecuali Kalau saya belum bilang dalam sebut, hati suara Banjar kamu jelek. Suara Banjar, iya, bahasa iya. Banjar kamu Oke, jelek. oke. Boleh deh, boleh. Jadi Boleh menurut yang menurut lain. Nesa, diskriminasi itu harus berupa tindakan. Kalau Iya, masih di Pak. pikiran itu namanya prejudice, prasangka. Iya, Tahu bahasa Inggrisnya prejudice tahu kan? Prasangka, prejudice. prejudice. Tahu. Nah, kalau masih itu masih prasangka di kepala aja. Tapi kalau udah Benar. tindakan jadi diskriminasi. Ya. Prejudice. Ya boleh lah. Jadi kamu benar lah kalau kamu membedakan dua hal itu. Ya. Iya. Jadi Secara kalau logika. masih Bapak udah pertama ingat di nama saya. kepala kita aja itu namanya prasangka, belum tentu Iya, benar. benar. Prejudice. Ya. Kalau udah dalam bentuk tindakan diucapkan jadi diskriminasi. Ya ngerti ya, Fatimah ya? Pak. Ya. Ada lagi yang lain? Ingat ya kalau nama kamu Nggak ada ya? Ada nggak? Sudah. Si Reja kemana sih Reja tuh ngilang ya? Reja nggak ikut lagi ya? BJM aja. Bapak Reja kapan kemana? ke Banjarnya, Pak? Kenapa? Bapak ke Banjarnya kapan? Oh saya kan nanti visual antropologi datang Oh sama iya, Di kongres. tanggal 17 ya, Pak? Atau di sebelumnya, Pak? Kayaknya 17 saya udah hadir aja. Bapak nanti kita harus itu ya, Pak. Harus meet up, Pak. Iya, harus meet up. Apa? Kamu Harus harus bertemu. banyak-banyak. Iya, kamu harus banyak nanya. Oke, Bapak. Nanti saya Ya. traktir kopi, Pak. Nih, Oh iya benar ya. Awas kamu bohong ya. ya. Benar. Pegang omongan saya, Pak. Iya. Pegang. Reza, kamu mau nanya Reza? Enggak ada, Bapak. Oh, kamu kok sedih melulu ya? Saya heran ya. Kenapa Reza ini sedih melulu ya? Enggak kok, Pak. Enggak, ya Bapak. kamu kayaknya mukanya sedih banget soalnya jadi saya bingung. Jangan sedih-sedih gitu. Emang mukanya gini, Pak. Kayak Nadia gitu senyum, kayak Nesa. Emang mukanya gini, Pak. Tiap pagi latihan senyum ya biar itu Apa jar? Tiap pagi latihan senyum. biar awet Bapak muda. nggak nanya
Bapak nggak nanya keadaan kami kah, Pak? Kenapa? Bapak nggak mau nanyain keadaan kami gitu? Iya, kamu juga senyumnya yang banyak latihan tiap pagi. Latihan senyum sama latihan mata ya. Kiri kanan, atas bawah, udah itu muter. Nggak serius saya. Nah, dia Iya, saya Pak. nggak Iya, Pak. bercanda loh. Siap. Siap. Latihan senyum supaya muka itu selalu eh, sarafnya baik. Kedua, mata kiri kanan, atas bawah, udah itu matanya muter 10 kali. Ya. Sama lidah, lidah dikeluarin ke depan 10 kali. 10 kali udah tuh kiri kanan. Saya nggak bercanda loh. Saya nggak bercanda, itu manfaatnya banyak banget. Ya. Reza, itu manfaatnya banyak Reza, saya nggak bercanda Reza. Siap, Bapak. Bener ya. Saya mau kamu nanti mulai yang minggu depan harus ngelihat senyum kamu 10 kali. Bapak modus ya? Modus ya, Pak. Bukan modus. Abisnya Reza kok kayak sedih banget. Bapak nggak mau lihat senyum kami secara langsung, Pak? Kamu Tulus udah loh. senyum terus. Kan secara langsung belum, Pak. Iya, nanti lihat secara langsung. Arta, serius Arta ya. Arta cuma senyum-senyum aja dikirain saya modus kayaknya. Ada pertanyaan lain? Benak cosplay kayak itu. Cukup. Tania Azara, sekali lagi ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Bapak. Nggak ada. Oke. Nanti suatu saat yang kelompok lain saya minta presentasi ya. Presentasi kelompok lain itu kelompok ada berapa kelompok saya lupa. Raffi? Iya, Bapak. Ada berapa kelompok? Kelompok 1 presentasi. 8, Bapak. 8 kelompok ya. Kelompok Iya. 1 presentasi, kelompok 1 dengan kelompok 7 yang merespon. 1 Bahannya presentasi, 7 merespon. ya. Nanti minggu depan hari Rebo besok bab 6. Bapak lu yang tunjuk. Terus akan ada di Banjar. Di Banjar itu kongres sampai tanggal berapa kongres? 22, Pak. Jadi tanggal 20 hari pertama tuh tunggu sebentar. Namila. Bahasa Indonesia. Kita beranian. Bawa kalender beliau. Kita bisa kuliah juga hari Kamis, bisa kan ya seperti sekarang ini ya? Bisa ya? Raffi? Iya, Bapak. Tanggal 25 itu kan jatuh hari Kamis. Iya. Kita kuliah tatap muka ya. Iya, Bapak. Hari Kamis tanggal 25. Tanggal 25. Besok bab berapa? 6. Bab 6. Saya presentasi. Saya akan menjelaskan besok. Udah itu hari Selasa depan udah mulai sibuk tuh di Banjar ya. 4, 25 itu kan ada itu ya. Ada episode. 25 presentasi tadi. Oh, 25. Bab 7. Kata presentasi juga. Bab 7. Kelompok siapa yang presentasi tadi disebutin? Kelompok 1 presentasi, kelompok 7 yang merespon, Pak. Iya, bab 7. Ya. Oh, Iya, itu di Bapak. kelas ya. berarti kelompok 1. Oke. Iya, Bapak. Berarti Raffi kelompok di 1 kelas? itu bab 7 ya, Pak? Iya, bab 7. Raffi di kelas bisa kita pinjam nggak? Bisa, Bapak. Hari Kalau Kamis. sesuai jadwal. Iya, bisa. Kan Kamis nggak sesuai jadwal, tapi bisa, udah ada tempat. Oh, nanti kami cari dulu, Pak, kelasnya. Cari ya. Kami booking. Oke. Ya, booking. Oke. Iya, siap, Bapak. Kalau gitu terima kasih semua. Terima kasih, Bapak. Semoga jelas. Ada pertanyaan nggak buat saya? Mumpung saya ada Ada, yang nggak Pak. ngerti Mau nggak nanya, itu, Bab? Pak, mau nanya, Pak. Silakan. Bapak udah ingat nama saya belum, Pak? Nesa.
Alhamdulillah. Aku, saya Pak, saya Pak. Bapak, Ya, mewakili Saya mau semuanya, Bapak. mau apa? Katanya Bapak kapan ke Banjarmasin, terus packingnya udah Kak Bapak. tadi udah Bapak bilang tanggal 17 udah di Banjarmasin, Nadia. Iya, Packingnya Nadia, udah Kak tanggal 17 katanya. sudah di Banjarmasin. Nanya packing. Emang mau bantuin Bapak, packing, Nadia? Bapak mau nanya Pak, Iya, Andre. boleh nggak Pak bawa oleh-oleh dari Jakarta? Oleh-oleh apa ya? Saya aja bingung bawa barangnya tuh. Kalau ada yang mau bawain, Yang lucu Pak. yang lucu. Yang Ya lucu udah ada. bawa Bapak aja ke Banjar Pak. Yang lucu saya sama anak saya. Betul, Pak. Lucu, Bapak. Ya sudah, kalau gitu bawa Bapak aja Pak ke Saya, Banjar Pak. Nadia, yang lucu Bawa kan saya Monas. sama anak saya ya. Bawa Masuk anaknya Pak, Pak. boxnya masuk Pak. Bawa anaknya Pak kalau boleh Pak, kalau cowok sini Pak. Iya, Wah, genit. saya bawa anak saya ya. Oke Bapak. Iya, Pak. Nanti kamu Bawa naksir istrinya lagi juga anak saya. sekalian Pak. Bawa Nanti mayat kamu itu. naksir sama anak saya. Kalau cowok boleh Pak. Ini mulai ngaco nih. Terus ada serius nggak? Ada pertanyaan nggak? Reliana, Saya, ada Pak. pertanyaan nggak, Reliana? Dulu kita Sudah jelas, Pak, semuanya. Jelas. Iya, Pak. Nur Farida, ada pertanyaan nggak? Siapa namanya Bapak? Sudah jelas Bapak semuanya. Kristiana Dohong, ada yang tanya nggak? Nggak ada, Bapak. Raisa, ada pertanyaan nggak? Kenapa Tirta nih bertanya? Raisa, Cewek dulu. Tiara Pak, Mutia, saya mau tanya, Pak. siapa mau nanya? Saya, Pak. Faisal ya? Tirta, Pak. Tirta Adinata. Siapa? Coba sebentar ya. Mana nih? Tirta Siapa? Adinata Pak. Tirta Tirta Adinata. Hadinata. Mana tuh? Mana orangnya? Mana Tirta? Where are you? Where are you Tirta? Tirta. Siapa namanya? Kok namanya nggak ada? Tirta Adinata. Tirta. Tirta, kamu pakai nama kamu nggak di komputernya? Nama saya, Pak. Mana sih? Oh ya, silakan. Tirta. Ini pertanyaan saya untuk Bapak nih ya, Pak. Iya. Soalnya tadi saya sempat tanya itu, diskusikan sama Bang Ade. Ini ya, Pak. Mohon maaf ya, Pak. Misalnya gini, Pak. Ketika kita mau melestarikan suatu budaya, nih ya, Iya. Pak. Tapi kita, di dalam agama kita itu haram. Menurut Pian, menurut Bapak, bagaimana kita melestarikan budaya itu? Sedangkan kalau kita tidak melestarikannya, ada kemungkinan budaya itu akan lenyap. Ya, terus pertanyaannya apanya? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya gini, Pak. Bagaimana kita melestarikan budaya itu, Pak? Sedangkan di agama kita saja itu dilarang. Gimana tuh ya? Kamu nih bicaranya sebagai antropolog, sebagai orang biasa? Belajar sebagai seorang antropolog, Pak. Misalnya kebudayaan orang Dayak, ada kebudayaan minum tuak. Kebetulan orang Dayaknya udah masuk Islam. Kira-kira kamu akan melakukan apa sebagai antropolog, Raffi? Kamu ini orang Dayak, Raffi. Raffi, misalnya salah satu kebudayaan Dayak ada minuman yang keras itu pada saat dia nari tuh, supaya dia nari giring-giringnya udah kesurupan, gitu kan? Udah. Nah, tapi kebetulan kamu Islam, udah masuk Islam. Kira-kira apa yang kamu lakukan? Iyalah orang Filipino. Menghindari. Kira-kira gimana, Raffi? Tidak meminumnya. Yakin. Tidak meminumnya Bapak, langsung begitu aja. Ini soal praktek itu, praktek misalnya orang upacara gitu kan, sebelum upacara itu dia minum, kemudian ada upacara nari giring-giring, mengelilingi apa tuh, semacam apa sih yang ada padinya itu, dia keliling nari gitu seperti kesurupan gitu. Kamu kira-kira gimana kamu? Kalau untuk menghadapi Kalau kamu sebagai antropolog saya tanya nih, kamu gimana? Kalau saya
Antropologi saya minus, tapi kalau untuk Kalau mengikuti secara mengikuti secara antropologi, ulun minum karena sebagai tanda menghargai. Tapi Oh kalau enggak. Pertanyaannya bukan saya soal sebagai ikut minumnya. Pertanyaannya bukan soal ikut minumnya. Kamu memandang praktek itu gimana? ya udah, ini sih kayak Bapak izin mau menjawab. Iya, Nadia ya, Nurkasih. Rapi terima serius, kasih Rapi. Nadia. Iya Rapi serius Bapak. ya. Kita bisa melakukan kerjasama dan kolaborasi terhadap masyarakat yang mempunyai budaya tersebut. Jadi kita bagian membantu menjelaskannya dan masyarakatnya yang bagian yang kayak minuman-minuman kayak gitu tadi. Jadi kita yang membantu menjelaskannya apa itu apa budaya tersebut kayak gitu. Artinya apa? Dengan membilang itu kamu mau bilang apa? Dialog komunikasi sama orang yang itu minta penjelasannya kayak gitu. Kita kan Tadi mau Tirta kan melestarikan menanyakan bagaimana cara melestarikannya ya, melestarikan Tirta ya? budaya, cara melestarikan budayanya kan. Kita Iya. bisa bikin dokumentasi buat budaya tersebut, tapi kita bagian menjelaskannya. Oke. Oke. Tirta jelas nggak jawabannya? Apa ada pertanyaan lain yang kamu mau sampaikan sebetulnya? Cukup jelas saja, Pak. Masa sih? Dulu dulu apa namanya ya? Dulu prinsip yang sebelumnya chapter sebelumnya yang soal over involution segala macam itu ingat nggak? Under involution, over involution, ingat nggak? Yang apply anthropology, developmental anthropology. Apa prinsip-prinsipnya soal developmental anthropology? Tirta apa coba prinsipnya, Tirta? Pertanyaan kamu berhubungan dengan itu soalnya. Perubahan kebudayaan. Apa prinsipnya? Mohon maaf, Pak, bisa diulangi lagi, Pak. Prinsipnya itu prinsip apa, Pak? Developmental anthropology, development anthropology. Soal perubahan budaya. Itu di bab applied anthropology, antropologi terapan. Di applied anthropology. Prinsip perubahan kebudayaan itu apa aja? Minggu lalu loh. Yang pembangunan ekonomi kah, Pak? Iya, pokoknya soal prinsip antropologi pembangunan. Harus apa? Reliana apa coba bantu? Equality. Oke, terus? Terus tuh ada indigenous model. Iya, terus? eh itu aja, Pak. Ada Selebihnya dong, langsung. ada over involution yang harus dihindari. Oh iya, Pak. Terus tuh ada eh, yang menghindari etnosentrisme yang undifferentiated Iya, terus apa itu. lagi? Terus tuh yang kayak teknologi baru, kredit untuk mesin yang contoh-contohnya. Ya itu istilahnya apa itu over involution kan, perubahan yang terlalu Iya, Pak. besar. Iya, Pak. Jadi kira-kira kalau jawabannya ke arah sana tuh, kalau kamu melihat praktek budaya, ya praktek budaya itu yang berhak merubahnya atau tidak itu siapa sebetulnya ya? Coba dong respon saya. Praktek budaya itu yang berhak merubah siapa sebetulnya? Masyarakatnya. Antropolog kah atau siapa? Masyarakatnya sendiri loh tuh. Masyarakat itu Masyarakatnya, sendiri. betul, Tirta. Jadi Tirta yang berhak merubah itu masyarakatnya. Terus kriterianya kira-kira kalau masyarakatnya apa? Mau merubah itu. Kenapa satu kebudayaan mau dirubah oleh masyarakat? Nadia, kira-kira apa kebudayaan mau dirubah oleh masyarakat? Sebentar, Bapak.
Karena kebudayaan itu sudah tidak efektif lagi di Nah, saat sudah ini. tidak punya fungsi lagi. Karena itu kemudian Malah masyarakatnya mau adiktif. berubah. Iya, Bapak. Jadi sebetulnya yang mau merubah itu harusnya masyarakatnya sendiri. Tadi siapa namanya yang nanya tuh? Tapi kalau kedua, kamu sebagai antropolog kan pertanyaannya gitu. Melihat ada praktek yang kamu lihat tidak sesuai dengan kebudayaan kamu. Prinsip antropologi ngajarin menilai kebudayaan itu nggak boleh berdasarkan prinsip kebudayaan kita. Itu namanya etnosentris. Betul kan? Nah, Iya, supaya Pak. nggak etnosentris, kita pelajarin kebudayaan itu punya manfaat tidak buat masyarakatnya. Kalau dia punya manfaat, ya kita nggak boleh rubah lah sebetulnya. Nah dia, kalau kebudayaan itu misalnya tadi saya cerita orang Dayak itu, ada tarian nari-nari yang pakai minum itu, upacaranya, dalam hubungannya dengan hasil panen, syukuran hasil panen padi. Kalau itu ada manfaatnya buat justru dengan mereka melakukan upacara tradisional itu, justru melestarikan, tahu itu enggak? Jenis-jenis padi yang ada di sana, itu bagus loh. Jangan kamu mentang-mentang dia berhubungan ada tarian-tarian yang seperti nari-nari kayak kesurupan, ada embel-embel begitu, kamu bilang itu dihilangin aja upacaranya. Padahal dengan menghilangkan upacara, kebiasaan masyarakat untuk menyediakan apa namanya, menyimpan jenis padi tertentu itu bisa hilang loh. Kemudian jenis padi itu bisa lama-lama nggak dikenal lagi. Kemudian yang ada hanyalah jenis padi tertentu yang datang dari pemerintah. Itu nggak bagus. Karena makin banyak jenis padi, makin kemampuan dia menahan hama itu kuman juga makin bagus. Tapi kalau cuma satu jenis padi, begitu kena hama, semuanya kena hama. Menjawab nggak? Tadi yang nanya siapa sih? Tirta, Ata, Bapak. Tirta, Bapak. Tirta, menjawab nggak? Baik, Pak, Tirta, menjawab. jelas nggak saya menerangkannya? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi saya ulang lagi ya. Pertama, yang berhak merubah itu sebetulnya masyarakat yang merupakan pemangku kebudayaan itu. Tadi menurut Nadia, biasanya masyarakat itu kalau melihat kebudayaannya tidak punya fungsi, lama-lama kebiasaan itu hilang. Itu tadi menurut Nadia. Itu benar. Tapi kalau dia punya fungsi, akan ada. Dan nggak boleh kemudian antropologi dengan etnosentrismenya, karena kebetulan dia memiliki agama praktek yang berbeda, dia bilang itu nggak baik, kemudian itu diminta dihilangkan. Nggak boleh. Yang antropologi harus lakukan, kalau dilakukan seperti itu namanya etnosentrisme. Dia harus mempelajari praktek itu punya fungsi apa dalam kebudayaannya. Kalau dia punya fungsi baik, dia nggak berhak merubahnya. Tapi kalau dilihat fungsinya jelek, nah dia harus komunikasi dengan masyarakatnya. Ini kan mau dampak negatif nih. Tapi yang harus merubah masyarakatnya. Gitu ya. Mudah-mudahan jelas. Adek Kurniawan saya jelas nggak? Adek jawab dong. Jelas, Pak. Jelas. Oke. Ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, saya sudahi. Besok ya. Besok benar kan? Saya menjelaskan bab 7. Ya. Bab 6, Pak. Oh, bab 6. Bab 6, Pak. Iya, bab 6. Yang 7 tuh buat Yang 7 buat presentasi. Iya, presentasi. bab 7 presentasi. Besok jam 9 WIB kita ketemu lagi. Ya. Oke, Bapak. Ini Terima ada yang kasih, chat ya? Bapak. Ada yang ngechat ya? Ada yang ngechat. Oh, Nur Farida. Ya udah, terima kasih ya. Terima kasih, Terima kasih, Bapak. Bapak. Tepuk tangan dulu buat kelompok 5 dan 3. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Makasih, Pak. Bapak. Keren. Terima kasih banyak, Juga Bapak. terima kasih, Bapak. Iya. Terima kasih, Bapak. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu. Mana betul baru. Sampai ketemu. Bikin love, bikin love, bikin love. Salam logika. Salam logika gimana? Gini, Pak, gini, Pak. Hah? Oh, salam logika gini. Ya udah saya tambahin gini dan gini ya. Bapak, coba lihat ini, Pak. Iya. Sebentar ya, Sama Pak. salam akal Sebentar, sehat Pak, ya. bentar, Pak. Ya, Pak, saya mau kasih tunjuk sesuatu, Pak. Siapa? Andre Saya, gimana Andre? Andre. Mana tunggu sebentar. Mana si Andre? Mana si Andre? Oh gini. Ya.
Ya udah, masih ya. Semoga Iya, dadah bermanfaat Bapak. dan belajar dengan baik. Amin. Sampai besok. Selamat Sampai pagi. Iya, besok, Bapak. Makasih, Bapak. Ya. Bapak. Dadah. Sehat-sehat, Pak. Dadah Bapak. Hari yang mantap. Ih, mongot lu. Kalian